Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa amma ba'd. Yang saya hormati Kasubdit Babin Kamtibnas Baharkam Mabes Polri, Bapak Kombes Pol Nasrul Fahmi SH MSI, seluruh jajaran dari Polres Kota Sukabumi. Kemudian saya pada pagi hari ini juga didampingi beberapa kadis yang hadir dari pertanian, dari perdagangan, dari IKM. Kemudian sahabat saya ini komisaris PT Bursa Tani Global Niaga, selaku juga founder dari MKDB, Kang Haji Aep Jaki. Terima kasih, sudah lama tidak ketemu di sini. Syukur. Kemudian yang kita sama-sama banggakan ini Bapak R. Umar Hasan Saputra, ternyata bukan orang jauh kalau buat saya. Kalau keluarganya adalah guru saya, sahabat-sahabat saya juga. Kalau dengan mertua Pak Saputra ini, saya kepala sekolah di SMP 2 tahun 74. SMP, dia guru matematik, dan saya dapat nilainya dari beliau ini tidak pernah kurang dari 9, Pak. Tapi bertolak belakang dengan mertua istrinya, Ibu Tin, dia guru kimia saya. Saya tidak tahu kenapa kimia saya selalu 6 saja nilainya. Itu Pak Saputra. Jadi pas tadi dengar Pak Elom, Masya Allah, saya berteman sampai dengan anak yang kedua. Jadi saya berteman dengan anak yang pertama, tapi anak yang kedua itu satu kelas dengan adik saya yang wakil wali kota, Pak Saputra. Kalau istri Bapak itu satu angkatan dengan adik saya yang perempuan, yang sekarang ngurus perusahaan kami. Nah, Rudi ini dulu pernah juga sama-sama membangun perusahaan keluarga kami, karena membantu ketika awal-awal beliau keluar dari sekolah. Kemudian Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, yang tidak bisa satu persatu saya sebutkan, saya sangat bersyukur hari ini ketika diundang 2 hari yang lalu. Yang terlihat dan terpikirkan seperti yang tadi Pak Jaki maupun Pak Nasrul Fahmi sampaikan. Apa iya batu bara bisa jadi pupuk? Itu ya Pak. Saya makanya pertama ketemu tadi nanya dari mana prosesnya. Sehingga karena saya orang pertanian Pak, walaupun latar belakang pendidikan bukan, tapi keluarga kami adalah orang-orang perkebunan yang intens melihat potensi perkebunan dan pertanian ini. Menjadi satu catatan saya ketika menjadi bupati, RPJMD kami dirubah Pak Aso. Jadi RPJMD dari konsentrasi kepada pertanian dan pariwisata Pak. Karena potensi yang dimiliki kabupaten ini 60% adalah tanah perkebunan dan pertanian. Sisanya hanya di utara, terutama adalah daerah-daerah industri yang tadi disampaikan. Satu waktu negeri ini akan butuh suplai dari sana pangan yang sangat signifikan. Sehingga kami di Kabupaten Sukabumi merubah RPJMD ini untuk mempersiapkan, karena Sukabumi dekat dengan Jakarta, dengan juga dengan Bandung sebagai ibu kota negara dan ibu kota provinsi, harus menjadi penunjang bagi 2 kota ibu kota ini. Dan kita diyakinkan pertama oleh senior saya Pak Luhut, kebetulan beliau ini mentor saya di partai.
dan juga kenal lama dengan beliau, sehingga saya menyampaikan pemikiran-pemikiran kepada beliau, sehingga Kabupaten Sukabumi menjadi peace on-nya Indonesia, Pak. Peace on-nya Indonesia, jadi tapi karena keburu COVID, ini program terhenti. Jadi semua mulai dari pembikinan, pengepakan, dan juga pembelajaran mengenai industri perikanan itu dipusatkan di Ujung Genteng dan Ciwaru. Itu konsep yang disampaikan oleh Menko Impres ini ketika kami sama-sama meyakinkan potensi yang dimiliki bersama Menteri ATR BPN, di mana perkebunan yang di wilayah Citarate ini waktu itu diharapkan menjadi satu pilot project bagi pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini barangkali gambaran seperti itu. Jadi saya bersyukur tentunya kondisi tadi disampaikan oleh Pak Saputra dan juga Pak Haji Aib Jaki. Kondisi-kondisi ini tentunya kalau menjadi perhatian kita semua, terutama mengalihfungsikan lahan perkebunan yang hari ini tidak bisa mensejahterakan rakyat di Kabupaten Sukabumi. Insya Allah, Pak, apalagi dengan adanya bank tanah ini sudah mulai secara urut sekarang meyakinkan supaya nanti masyarakat tidak lagi memanfaatkan lahan perkebunan itu hanya sebagai penggarap, tapi nanti sebagai orang yang memiliki lahan. Dan lahan ini tentunya ketika dimiliki dalam bentuk kelompok, tidak oleh perseorangan, karena biasanya kalau sudah perseorangan dengan program Redis ini, mereka secepatnya dalam 1 minggu sudah dijual, Pak. Sudah hilang lagi sertifikat tanahnya. Tapi dengan satu kelompok, dan kelompok ini paling sedikit 10 orang, insya Allah kepemilikan tanah di Kabupaten Sukabumi tidak akan menjadi spekulasi. Jadi Redis, program Redis yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk HGU yang terlantar dan nanti akan diinvestasi tanam, ini mudah-mudahan konsep dari Pak Haji Jaki ini untuk membangun pertanian. Kalau kedelai dan jagung sudah menjadi satu keyakinan, tapi pasar, Pak, selama ini memang menjadi kendala, sehingga karena pemilik lahan perkebunan ini selalu meyakinkan kepada kami silahkan untuk dimanfaatkan kebunnya, tetapi para petani rata-rata bingung dengan bagaimana, Pak, memasarkan hasil. Nah, tahun 2018 kami sudah merencanakan pembangunan di setiap wilayah ini iglo dan juga gudang untuk penampungan gabah dan juga jagung, Pak. Karena di Kabupaten Sukabumi pemilik ayam itu rata-rata jagungnya dari Lampung. Sehingga kalau kendala teknis jarak ini begitu mempengaruhi harga, kenapa tidak saya bilang kalau Sukabumi mempersiapkan. Nah, timbul juga kendala pupuk. Nah, alhamdulillah hari ini dengan adanya pupuk batu bara ini barangkali agak meyakinkan program kami di pertanian untuk bisa terus didorong, disupport, sehingga pandemi COVID-19 ini kami ini tidak banyak terpengaruh, Pak, untuk kondisi COVID ini di Sukabumi, karena masyarakat kami adalah masyarakat petani. Jadi kalau di tempat-tempat lain karena banyak yang pengangguran itu akibat kekurangan bahan maupun produksi, kami ini malahan selama pandemi ini tiap-tiap kementerian dan juga beberapa tempat BUMN dipasok oleh pasar tani kami, Pak. Jadi ada rutinitas, walaupun daya belinya agak menurun, agak kurang, tapi kita bersyukur salah satu kabupaten di Jawa Barat yang tidak pinjam ke bank itu hanya Sukabumi, Pak. Jadi rata-rata semua pinjam ke BJB untuk meyakinkan bagaimana biaya operasional pemerintah daerah bisa berjalan. Nah ini, jadi sekali lagi Pak Saputra, dengan pupuk batubara ini saya semakin meyakinkan para petani nanti, tetapi kami akan mencoba dengan Dinas Pertanian. Kalau petani kan butuh bukti, Pak, bukan butuh pupuk.
Tapi kalau nanti buktinya dengan pupuk Bapak nanti hebat, dengan demplot yang kita miliki, insya Allah Pak, yakin mereka akan memberikan satu acungan untuk menjadi catatan bagi mereka bahwa pupuk batubara ini bisa dimanfaatkan. Dan terlebih juga, Kabupaten Sukabumi mempunyai punya tambang batubara yang efektif Pak Nasrun. Kalau dimungkinkan, kami ini pernah mau mengolah batubara kami di simpenan itu karena kadarnya 4.000 sampai 5.000 kalori untuk menjadi batubara cair Pak. Nah ini dengan Pak Grup Medco waktu itu kita sudah bersepakat untuk melakukan terobosan teknologi, tetapi karena ada perubahan politik di negeri ini, akhirnya perjalanan pupuk cair batubara ini tidak jadi. Nah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pemanfaatan pupuk batubara, kecamatan Simpenan ini dengan potensi batubaranya bisa dimanfaatkan Pak. Jadi seperti orang-orang Cina itu tidak pernah jauh dari tempat bagaimana tambang itu, pabriknya itu di mana tidak pernah jauh dari tambang supaya kos operasinya bisa ditekan di sana. Nah ini sudah ada satu industri yang sangat besar untuk mengolah galena. Yang biasanya galena dibawa ke Tangerang, sekarang industrinya ada di Cigaru, di daerah di mana tambang galena itu diambil, dan pabrik itu hanya berjarak kurang lebih 1 kilo dari pusat pertambangannya. Dan ini saya lihat cara Cina hari ini mendirikan industri atau pabrik pengolahan itu di tempat di mana mereka menambang. Dan saya melihat nikel pun sama. Kenapa mereka bisa menekan harga sangat luar biasa, dan galena itu salah satu penunjang untuk mobil listrik pun melakukan posisi penggunaan tambang ini di tempat yang sama. Nah simpenan ini luar biasa Pak, namanya simpenan Pak, tapi konotasi simpenan jangan yang lain Pak Saputra. Di sini ada batu bara, emas kandungannya juga luar biasa. Tapi uratnya terputus, sehingga nanti material lanjutan dari emas itu biasanya bisa diyakinkan, dan saya yakini Pak, dengan tadi Bapak sampaikan 23 esensial penguat tanaman, ini juga pernah kita lakukan dengan proses yang sama untuk mengembalikan fungsi lahan tanah tadi yang sudah asam. Dan kita lakukan di beberapa tempat dan bersyukur, walaupun hasilnya belum optimal, tapi bersyukur dari posisi penguatan lahan mulai berubah fungsi lahan itu tadi yang biasanya mereka mempergunakan pupuk-pupuk kimia. Sekarang dengan keyakinan tadi kita mengumpulkan fosfat dari Kalibuner, kemudian juga kotoran kelelawar yang juga dimiliki di seputaran Pelabuhan Ratu Simpenan, Pelabuhan Ratu sampai dengan posisi Ciracap Pak, itu potensi fosfatnya sangat tinggi dan banyak dimanfaatkan justru tidak oleh industri kita, tetapi di Panggaleseran itu diolah kemudian dijual ke perkebunan-perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Nah barangkali ini yang tentunya gambaran yang hari ini dimiliki Kabupaten Sukabumi, dan insya Allah kalau Pak Saputra nanti bisa memberikan ruang dengan Dinas Pertanian, kita ingin membuat demplot yang tadi Pak Haji Aib akan membangun 23.000 hektar kedelai. Kami sudah memulai dari tahun kemarin kegiatan ini, tapi memang kendalanya ke pupuk Pak, ke pupuk, dan biasanya selalu menjadi target persoalan itu selalu bupati dikemanakan pupuk gitu, jika ya bupati yang menyimpan pupuk Pak Saputra. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, saya apresiasi yang sangat luar biasa dan berterima kasih di tengah pandemi COVID-19 ini ada hal yang kita banggakan hari ini, dan mudah-mudahan ini terus bisa berkembang dan Sukabumi menjadi pusat keyakinan pembuatan pupuk batubara ini. Dan
Bapak siap nanti kalau Bapak perlu nanti izin untuk batu bara di simpenan atau yang di Cibareno, Bapak tinggal nanti menyampaikan kepada kami, lihat dulu lokasinya. Sementara yang setahu saya bahwa yang di simpanan itu dimiliki oleh KUD Dewi. KUD Dewi yang memiliki lahan kurang lebih 400-500 hektar di situ, Pak. Dulu KUD Dewi ini yang dipercaya untuk mengelola dari beberapa kelompok-kelompok. Sementara yang di Cibare itu untuk batu bara di atas 6.000 kilokalorinya itu dimanfaatkan oleh semen merah putih. Dari mulai Baya, Cibareno dan ke Banten itu banyak dimanfaatkan oleh semen merah putih karena batu baranya memang kalau di Kalimantan kan di dalam, Pak, ini jadi gunung, Pak, di pegunungan. Jadi seperti bukit-bukit batu bara, kayak seperti makanya batu bara di sana itu disimpan aja di pinggir jalan baru diambil. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada posisi hari ini, kita bersyukur sekali lagi, mudah-mudahan ekspor ini menjadi satu keyakinan bahwa potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi sangat luar biasa, Pak, yang tentunya Allah anugerahkan kepada kita sumber daya alam yang sangat melimpah dari mulai pasir besi yang kita sudah mendirikan industrinya di Tegabulet, tetapi karena kebutuhan besi sudah menurun, akhirnya oleh teman-teman dari China ini industri ini tidak dilanjut. Kemudian juga dari India juga masuk untuk pengolahan batu besi, Pak, bukan pasir besi, di Kalibener. Dan mereka sekarang sedang ingin melanjutkan kembali proses pengolahan batu besi. Kemudian yang hari ini sedang dilakukan untuk pengembangan industri tambang ini adalah di seputaran Kecamatan Tegabulet, Pak. Kecamatan Bulet, walaupun kadarnya mungkin tinggi, dari pemisahan untuk uranium dan plutonium, Pak, yang kadarnya itu bersatu dengan pasir besi dan emas, sehingga walaupun mereka dapat 2-3 kilo pun uranium ini harganya sangat luar biasa. Dan ini kita dorong semua, sehingga salah satu keyakinan potensi ini mudah-mudahan bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang sangat luas ini, yang sulit kalau potensi ini tidak kita dorong dalam kapasitas pemberdayaan. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan saya nanti secara intens ingin berkomunikasi dengan Pak Saputra bagaimana dari pemanfaatan pupuk ini untuk masyarakat petani kita, karena diyakinkan, Pak, nanti Pak Kadis terutama untuk bisa menjawab persoalan-persoalan kekurangan pupuk ini. Dan sangat luar biasa, harganya tadi disampaikan di angka 7.500, Pak. Sudah lebih dari subsidi ini, sudah lebih dari satu keyakinan masyarakat. Tetapi kami tadi sekali lagi ingin mencoba dan memetakan demplot bagaimana mereka meyakinkan pupuk ini setelah Dinas Pertanian memberikan contoh tanaman padi, tanaman penunjang kedelai, jagung yang lain sesuai dengan pemanfaatan tadi. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan dengan tentunya dengan satu keyakinan bagi kita semua, ekspor ini mudah-mudahan diberkahi diridhoi oleh Allah SWT, menjadi satu keyakinan bagi kita penambahan devisa negara ini lewat peran Pak Saputra dan teman-teman yang hari ini hadir, sehingga ke depan menjadi satu ikon Kabupaten Sukabumi. Walaupun batubara ikonnya di Kalimantan, tetapi Sukabumi yang memulai untuk pupuk. Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan seraya kita juga mengharap ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pelepasan ekspor perdana pupuk batubara Putra CPDB Pitra Pratama Cibatu Cisaat ke Amerika Serikat, saya nyatakan dimulai. Selamat dan sukses, semoga kegiatan ini berada dalam ridho Allah SWT, apa yang sudah dan sedang akan dilakukan menjadikan sebagai amal ibadah untuk kita semua, sehingga mendatangkan keberkahan hidup buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.